saya akan membentangkan mengenai tugasan kumpulan kami, yaitu komunikasi. Kita pergi kepada pengenalan komunikasi. Seperti yang kita tahu, komunikasi ini telah pun wujud bersama dengan penciptaan manusia oleh Tuhan. Tujuan komunikasi ini adalah untuk penggunaan untuk berinteraksi dan bertukar maklumat antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ini dapat dibuktikan lagi dengan sejarah awal tamadun Islam, yang mana ayat-ayat Al-Quran telah disebarkan melalui komunikasi lisan secara bersemuka. Ini ayat-ayat Al-Quran kemudian diterjemahkan dan ditulis pada kulit binatang supaya ianya tidak hilang dan ianya boleh digunakan pada generasi yang akan datang. Ini jelas menunjukkan pendekatan dan aplikasi komunikasi berubah secara seiring dengan kemajuan serta persekitaran masyarakat. Kita pergi kepada komunikasi. Apa itu definisi komunikasi? Definisi komunikasi bermaksud elemen yang mana komunikasi ini adalah elemen yang penting dalam kehidupan manusia, karena ianya dapat membantu manusia untuk menyampaikan serta mengembangkan ide yang ada. Definisi komunikasi oleh Norton 1983 mengatakan komunikasi ini adalah proses individu yang menghantar rangsangan serta mengubah suai tingkah laku individu lain. Dalam arti kata lain, definisi komunikasi juga adalah proses penyampaian maklumat dan ide-ide dari satu pihak kepada satu pihak yang lain melalui keadaan saling mempengaruhi antara kedua-dua pihak. Itulah adalah yang dimaksudkan dengan komunikasi. Sekian dan saya Andy Maxwell, nomor entry 276479 dari PJJ Kota Kinabalu, akan membentangkan bahagian falsafah komunikasi. Falsafah bermaksud alam minda atau pemikiran semula jadi yang disebut sebagai berpikir atau pemikiran. Falsafah adalah untuk berpikir secara mendalam dan sesungguhnya tentang suatu perkara, yang mana falsafah adalah hasil daripada minda manusia yang mencari dan memikirkan kebenaran secara berperingkat. Dengan kata lain, falsafah adalah kajian dari kebenaran segala-galanya. Komunikasi pula dapat ditafsirkan proses bagaimana sesuatu maklumat itu disampaikan kepada seorang atau dalam bentuk kumpulan masyarakat. Oleh itu, falsafah komunikasi dapat didefinisikan satu disiplin yang meneliti secara asasnya tentang komunikasi sintetik dari teori kepada semua perkara yang berkaitan dengannya, seperti satu disiplin yang meneliti teori, metodologi, analisis, kritikal, dan holistik secara teori. 4 tonggak utama dalam falsafah komunikasi. Yang pertama, ontologi, ialah ilmu komunikasi yang dipahami melalui objek material dan objek formal. Yang kedua, epistemologi, ialah kaidah untuk mendapatkan pengetahuan serta mengenai pengesahan dan kebenaran dari pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi, adalah tentang mempelajari dan membincangkan manfaat yang diperoleh dari sains dan menyifatkan sifat nilai baik etika dan estetik. Yang keempat ialah logik, adalah berkaitan dengan kajian terhadap prinsip-prinsip dan kaidah pemikiran. Ianya adalah suatu pemikiran yang dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain, yang mana merupakan suatu keputusan sebagai hasil dari pemikiran seseorang secara logik dan rasional. Kepentingan falsafah komunikasi. Yang pertama, sebagai panduan hidup setiap individu pada hari ini, karena seseorang individu secara tidak langsung akan mengikuti atau mengamalkan falsafah atau pemikiran yang ada di dunia pada saat ini. Yang kedua, falsafah juga penting karena ianya akan menjadi medium kepada perkembangan ilmu yang terdapat di dunia pada saat ini. Yang ketiga, sumbangan ahli falsafah juga boleh dikatakan penting karena ianya sebagai pemberi cahaya kepada masyarakat agar memahami
makna sebagai sebenar sesuatu perkara yang berlaku. Yang terakhir adalah falsafah akan menjadikan kita seorang individu yang lebih mempunyai pemikiran yang kritikal dan berwawasan jauh, seterusnya membentukkan hubungan komunikasi. Salam sejahtera, saya Miguel Kiansan, nomor metric 276519 akan menerangkan hasil tugasan kami, yaitu saya akan menerangkan pada bagian jenis-jenis komunikasi. Terdapat 8 jenis-jenis komunikasi yang akan saya terangkan. Pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini merupakan komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri, yaitu merujuk kepada proses komunikasi yang berlaku dalam diri sendiri. Semasa proses komunikasi intrapersonal akan terjadi satu proses berpikir, mempersepsi dan menilai sebelum membuat sesuatu keputusan, yaitu apa yang hendak dikomunikasikan. Komunikasi yang seterusnya yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang berlaku antara dua orang individu atau lebih. Komunikasi interpersonal akan berlaku apabila terjadi penyelesaian konflik, penyelesaian masalah, menyampaikan maklumat, dan memahami antara satu dengan yang lain. Seterusnya, komunikasi kumpulan. Komunikasi kumpulan terbentuk hasil daripada interaksi antara individu di mana membentuk satu entiti bagi mencapai suatu tujuan bersama. Dalam kumpulan sosial, komunikasi memainkan peranan penting dalam membentuk dan mencorakkan kumpulan itu. Kita pergi ke komunikasi yang seterusnya, yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi yaitu komunikasi menjadi pemangkin kerjasama antara warga dalam organisasi dan hubungan organisasi dengan pihak luar. Komunikasi pengoperasian dalam hal lebih kepada usaha untuk mencapai matlamat organisasi. Selain itu, untuk pengarahan bagi tujuan supaya tugasan dan aktiviti berjalan dengan lancar. Itulah serba sedikit tentang komunikasi organisasi. Seterusnya kita berpindah pada komunikasi awam, yaitu komunikasi awam akan membawa kita membayangkan berkomunikasi dalam suasana yang ramai. Secara spesifikasinya, komunikasi awam adalah komunikasi yang berlaku secara formal, yaitu seorang individu berkomunikasi bagi tujuan menyampaikan maklumat kepada sekumpulan manusia yang ramai. Oke, komunikasi yang seterusnya yaitu komunikasi massa. Perkataan komunikasi massa akan diartikan sebaran am. Komunikasi massa merupakan proses penyebaran maklumat untuk dikongsi bersama dengan khalayak umum yang tidak dikenali. Komunikasi massa adalah melalui perantaraan seperti internet, radio, telepon, surat kabar, majalah, dan televisi. Oke, komunikasi yang seterusnya, komunikasi antara budaya. Gamble dan Gamble 2002 menyatakan komunikasi antara budaya sebagai proses menginterpretasi dan berfungsi makna dengan seorang yang punya latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi antara budaya bukan saja melihat aspek bertutur secara lisan atau bukan lisan, tapi faktor yang sama penting adalah memahami budaya yang berbeda. Dan komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi atas talian. Komunikasi atas talian juga dikenal sebagai komunikasi media baru yang mulai mendapat perhatian di penghujung abad ke-20 dan awal abad ke-21. Komunikasi atas talian merupakan komunikasi yang dijalankan atau dihubungkan melalui peralatan elektronik. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.